Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkebunan. Pada video terakhir ini, kami akan membahas mengenai analisa kadar kotoran pada crude palm oil. Wah, tidak terasa, video ke-6 ini akan menjadi video penutup sekaligus video terakhir dari kelompok kami. Oleh sebab itu, mari kita simak sama-sama ya. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kadar kotoran pada CPO, kemudian membandingkannya dengan SNI nomor 012901/2006. Adapun alat-alat yang digunakan berupa cawan gauge, oven, hot plate, pompa vakum, desikator, Erlenmeyer berlengan, timbangan analitik, dan pinset. Lalu, bahan yang digunakan berupa larutan heksan, kertas saring, tisu, dan CPO yang telah dianalisa kadar airnya. Hal ini dikarenakan pada proses melarutkan lemak menggunakan senyawa nonpolar yaitu berupa heksan, maka jika terdapat air yang merupakan senyawa polar dapat menghambat proses pelarutan lemak sehingga mengganggu proses penyaringan karena lemak susah larut di dalam air. Langkah pertama yang dilakukan pada analisa ini adalah mencuci cawan gauge menggunakan larutan heksan. Kemudian dilap menggunakan tisu dan diberi label. Lalu ditimbang berat kosong cawan gauge dan masukkan kertas saring. Selanjutnya di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dan dinginkan di desikator selama 15 menit. Kemudian timbang dan lakukan pengovenan, pendinginan di desikator dan penimbangan hingga konstan. Sambil menunggu, panaskan sampel di atas hot plate dengan suhu 70 derajat Celcius. Berikut ini adalah pompa vakum, selang, dan Erlenmeyer berlengan setelah dirakit. Selanjutnya, diletakkan cawan gauge pada corong Bachner dan ditakar heksan sebanyak 50 ml. Tambahkan heksan ke dalam botol timbang yang berisi CPO lalu masukkan ke dalam alat penyaring. Bilas botol timbang menggunakan heksan. Jika penyaringan telah selesai, ambil cawan gauge lalu bersihkan bagian bawahnya menggunakan tisu dan oven cawan gauge beserta kertas saring selama 30 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Ulangi pengovenan, pendinginan di desikator, dan penimbangan hingga mendapatkan berat konstan. Kemudian didapat hasil kadar kotoran sebesar 0,018%. Untuk hasil perhitungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan hasil analisa, yaitu diperoleh nilai kadar kotoran CPO sebesar 0,018% dan telah sesuai SNI nomor 012901/2006 yang menyatakan bahwa syarat mutu kadar kotoran maksimal 0,5%. Kotoran yang terdapat pada minyak terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, kotoran yang tidak terlarut dalam minyak seperti biji atau partikel jaringan, lendir, dan getah-getah serat yang berasal dari kulit abu atau material yang terdiri dari logam besi, tembaga, dan lain-lain. Kedua, kotoran yang berbentuk suspensi koloid dalam minyak yang terdiri dari fosfolipid, senyawa yang mengandung nitrogen, dan senyawa kompleks lainnya. Yang ketiga, kotoran yang terlarut dalam minyak yang terdiri dari asam lemak bebas, sterol, hidrokarbon, monogliserida, dan digliserida yang dihasilkan dari hidrolisis trigliserida, zat warna yang terdiri dari karotenoid dan klorofil. Kandungan kadar kotoran minyak dapat dipengaruhi oleh faktor 1. Pengutipan brondolan. Brondolan dikumpulkan dengan hati-hati dan ditaruh di dalam goni sehingga bersih dari pasir dan pada pengangkutannya tetap dalam goni dan diletakkan di bagian atas sehingga tidak terhimpit oleh tandan. 2. Tempat penampungan. Tempat penampungan atau loading ramp merupakan suatu bangunan dengan lantai berupa kisi-kisi pelat besi berjarak 10 cm dengan kemiringan 45 derajat. Kisi-kisi tersebut berfungsi untuk memisahkan kotoran berupa pasir, kerikil, dan sampah-sampah yang terikut dalam TBS. Kotoran yang jatuh melalui kisi-kisi ditampung oleh dirt conveyor sehingga memudahkan dalam proses pembuangan. 3. Pemurnian minyak. Pemurnian minyak terdapat pada stasiun klarifikasi yang berfungsi untuk memisahkan minyak dari air dan kotoran dengan metode penyaringan, pengendapan, dan sentrifugasi. Jika minyak tidak segera dimurnikan, oksidasi akan terjadi dengan adanya kadar kotoran yang berupa bahan organik dan anorganik seperti logam besi dan tembaga yang berperan sebagai katalisator yang mempercepat terjadinya reaksi yang cepat dalam menurunkan mutu minyak. Peralatan yang digunakan dalam stasiun ini untuk memisahkan minyak dan kadar kotoran adalah 1. Sand trap tank berfungsi memisahkan pasir atau kotoran lainnya yang bercampur dengan minyak dan untuk mengendapkan pasir kasar yang tercampur dengan minyak yang akan dialirkan ke vibrating screen dengan maksud agar ayakan getar terhindar dari gesekan pasir kasar yang dapat menyebabkan kehausan ayakan. 2. Vibrating screen berfungsi untuk memisahkan ampas dan padatan bukan minyak yang berukuran besar dari minyak kasar.
3. Crude oil tank berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel berat yang tidak larut dan lolos dari ayakan getar. Karena tangki ini ukurannya kecil, sehingga lebih berfungsi untuk mengendapkan pasir atau lumpur partikel besar, sedangkan untuk memisahkan partikel halus kurang berhasil. Kemudian, minyak yang berada di lapisan atas crude oil tank dipompakan ke oil settling tank untuk diendapkan. Semakin lama cairan minyak berada dalam oil settling tank, maka pemisahan akan semakin sempurna dan lumpur pun akan mengendap di bagian dasar tangki. 4. Oil purifier atau oil centrifuge yang berfungsi untuk memurnikan minyak dari kotoran yang tidak dikehendaki dengan sistem pemisahan menggunakan gaya sentrifugal untuk mengurangi kadar kotoran. 4. Kebersihan storage tank. Tingginya kadar zat pengotor pada storage tank disebabkan karena tidak dijaganya kebersihan dari faktor lingkungan luar seperti sampah, pasir, debu, maupun faktor pengotor yang tercampur dalam CPO itu sendiri. 5. Kebersihan alat pengolahan. Dalam kondisi tertentu, logam-logam dapat menjadi katalisator yang menstimulir reaksi oksidasi minyak sawit. Reaksi ini dapat dimonitor dengan melihat perubahan warna minyak sawit yang semakin gelap dan akhirnya menyebabkan ketengikan. Kadar kotoran CPO yang dianalisa sebesar 0,018% dan telah sesuai SNI nomor 012901/2006 yang menyatakan bahwa syarat mutu kadar kotoran CPO sebesar 0,5%. Semakin rendah kadar kotoran akan semakin tinggi mutu dan semakin mudah dilakukan penjernihan pada CPO. Sekian dari kami dan sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Enci Eko Rifkowati STPMP yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menjadi media pembelajaran bagi kami semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan memberikan like-nya ke semua video yang ada di channel ini. Kami berharap semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia ya. Pisau diasah buat bertani. Cakep! Bawa ke ladang naik pedati. Mantap! Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini ya. Thank you for watching dan sampai jumpa. Bye! This is our